Hai everyone, kembali lagi di siaran Siniar Semantang. Oke, akhirnya kita kembali lagi di episode kali ini bersama aku Naura Dan aku Alessa. Nah, kita sapa dulu gak sih teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia ya. Oke, teman-teman, kita sudah mendatangkan bintang tamu yang sangat menginspirasi para remaja. Nah, kalian penasaran gak sih? Kita aja penasaran ya, Le ya? Ya, penasaran banget. Oke, langsung aja kita kenalan dengan bintang tamunya. Halo Kak, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Halo teman-teman semua, boleh banget. Perkenalkan, nama saya Tribuana Tunggadewi, biasa dipanggil Nana. Aku dari kelas 11 SMA Negeri 1 Batang dan menjabat sebagai Duta Genre Kabupaten Batang juara 3. Salam kenal semuanya. Halo Kak Buana, keren banget ya, Le. Iya. Nah, kita kepo nih kesibukan Kak Buana akhir-akhir ini. Kira-kira sibuk apa aja ya? Kalau aku sih akhir-akhir ini lumayan nggak terlalu sibuk karena aku masih biasa menjalani kegiatan sekolah di SMA Negeri 1 Batang, dan juga biasanya kalau di hari Sabtu Minggu itu biasanya ada kegiatan atau rapat dari Forum Genre Kabupaten Batang, dan juga menjalankan program kerja aku sebagai Duta Genre gitu. Oh gitu ya, terus kalau boleh tahu nih, ekstrakurikuler di sekolah tuh apa ya Kak? Yang aku ikutin, iya. Kalau yang aku ikuti saat ini dan masih aktif itu Pick Air, karena aku sendiri dari Pick Air untuk jadi Duta Genre. Sehingga ketika aku mengikuti kegiatan ini, aku bisa mengembangkan Pick Air yang di Semantang itu supaya bisa lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Berarti Pick Air ini sangat pengaruh ya buat jadi Duta Genre ini? Iya, karena di Pick Air ini kita diajari tentang dasar-dasarnya, tentang menangkap remaja, tentang seks pranikah. Jadi situ kita tahu dan kita punya bekal untuk mengikuti Duta Genre. Gitu. Keren banget ya ternyata. Di Pick Air ini Kak Buana sendiri jadi menjabat sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau sekarang aku menjabat sebagai konselor sebaya, yang dimana itu tuh bisa mengedukasi teman-teman. Kalau misalnya kan kadang teman-teman kita tuh kalau cerita sama guru tuh masih rada malu ya, apalagi ke guru BK, dikiranya kalau masuk BK nanti ada apa gitu. Akhirnya diciptakannya konselor sebaya itu ya supaya mereka bisa sharing sama sesama teman, supaya lebih terbuka gitu. Berarti itu sebagai penghantar cerita teman-teman Kak Buana Iya. ke guru gitu ya? Ya, nanti maksudnya. untuk mencarikan solusinya. Oh, gitu. oke. Sangat berguna ya teman-teman, asli. Nah, Kak, gimana sih awalnya kok bisa terjun ke Duta Genre ini? Awalnya tuh aku tuh mau cerita nih teman-teman, karena aku tuh sendiri waktu kelas 10 tuh masih bingung karena apa sih aku tuh bisanya tuh di bidang apa. Jadi aku sempat ikut beberapa ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Batang. Waktu itu aku sempat ikut ekstra tari, teater, dan yang terakhir tuh aku ikut Pick Air. Nah, waktu di Pick Air ini tuh aku ngerasa aku cocok di sini, aku bisa berkembang di sini. Akhirnya aku coba buat lebih mengikutinya lebih jauh lagi, dan ketika dapet atau aku lihat di IG ya kalau nggak salah itu ada pendaftaran Duta Genre. Akhirnya aku coba untuk mengikuti seleksi tersebut. Nah, alhamdulillah rezeki aku di situ. Oh, gitu ya Kak. Waktu seleksi yang pastinya panjang banget itu, kira-kira rasanya itu optimis atau malah pesimis Kak? Aku sempat optimis di awal-awal, terus waktu di tengah jalan itu aku merasa kayak, aduh apa aku bisa ya buat dapetin juara itu, karena alurnya yang sangat panjang itu bikin aku ketemu teman-teman yang ternyata tuh keren-keren banget. Jadi aku sempat insecure sebenarnya. Jadi ya aku jujur gak nyangka bisa dapet juara 3 tuh, gak nyangka. Oke, Kak Buana tadi kan sempat kayak optimis atau pesimis ya. Nah itu cara melawan, kan pasti ada rasa pesimisnya ya. Cara melawan rasa pesimis itu gimana sih? Kan itu seleksi itu panjang banget ya. Tadi cerita-cerita teman-teman katanya 1 bulan. Nah itu pasti sangat mungkin bisa cemas atau sangat khawatir gitu loh tentang seleksinya. Kalau aku tuh waktu aku di tempat itu, waktu aku ketemu sama teman-teman dari SMA lain, di situ aku ada rasa minder dan lain sebagainya. Tapi aku punya prinsip, kita tuh punya prinsip bahwa mau segimanapun rasa takut kita tuh harus bisa buat melawan rasa insecure itu. Karena kita nggak tahu, siapa tahu orang yang jadi alasan kita buat pesimis, mereka juga ngeliat kita insecure juga sama kita. Jadi aku coba untuk berani
supaya diri kita itu juga melawan rasa takut itu. Dan ketika sampai rumah, aku tuh pasti mikir, aduh tadi aku udah bener nggak ya, aduh tadi aku kayak gini, kira-kira aku lolos nggak ya. Dan di hari pengumuman itu aku selalu takut buat buka Instagram karena diumumin di situ. Tapi tiba-tiba temanku bilang, nggak, kamu lolos. Jadi di situ aku sadar bahwa ketika kita berani untuk melawan rasa takut, rasa pesimis kita, rasa insecure kita, pasti kita tuh bisa. Jadi kuncinya teman-teman itu punya prinsip buat ngejalanin itu semua. Betul, Yes. sangat memotivasi ya Ya, teman-teman. betul, pastinya. Nah, Kak Buana, mau tanya nih, tadi kan kayak kita udah bahas tentang seleksi yang panjang dan aku sempat mention tentang yang 1 bulan seleksinya panjangnya. Itu boleh diceritain nggak sih dari awal seleksi itu ngapain sampai ke finalnya sampai jadi juara 3? Boleh banget. Jadi seleksinya itu yang pertama ada seleksi administrasi. Nah kebetulan seleksi administrasi itu kita kayak penyuluhan gitu. Kita penyuluhan bawain satu materi apa yang pengen kita sampaikan di depan juri. Nah itu seleksinya tuh secara online. Waktu itu aku di lab Kom 2 di situ malam-malam jam 10 sampai jam 11 teman-teman. Bahkan aku tuh ada rencana buat nginap cuman gak jadi. Jadi aku di situ seleksi administrasi dan itu ada gilirannya. Jadi aku waktu itu gilir nomor dapat kloter 3 dan ketika sudah siap kita tuh masuk ke ruangan yang di dalamnya tuh ada jurinya dan kita nggak tahu jurinya tuh siapa. Kita diberi waktu untuk memaparkan materi yang pengen kita paparkan. Setelah itu sudah seperti itu, kemudian kita tinggal menunggu untuk pengumuman 15 besar. Nah waktu pengumuman 15 besar tuh di situ aku kayak gak mungkin ya aku lolos, aku udah pesimis duluan. Kalau misalnya aku lolos ya itu rezeki, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, berarti belum rezekinya. Terus akhirnya aku masuk ke 15 besar top duta genre Kabupaten Batang. Terus kita mengikuti 4 hari pelatihan. Itu ada pelatihan di hari pertama itu kita bertemu dengan teman-teman yang mempunyai penyakit thalassemia. Dan di situ aku benar-benar tahu, di situ aku belajar bahwa tidak semua orang itu beruntung seperti kita. Jadi kita tuh harus bisa lebih bersyukur karena di luar sana itu banyak teman-teman yang mereka itu juga melawan rasa takut. Dari situ aku terinspirasi, mereka aja masih bisa senyum, mereka masih bisa ketawa dengan semua yang mereka punya. Jadi kayak kita, apalagi aku yang harusnya tidak boleh takut, apalagi aku sedang mengikuti ajang kayak gini. Justru dari ajang ini tuh aku harus bisa lebih membuka diri aku, bisa mengeksplor lebih banyak tentang dunia luar gitu. Terus setelah mengikuti 4 hari pelatihan itu kita diajari juga tentang materi-materi, kemudian minat bakat apa yang mau kita tampilin nanti di top 15. Kemudian setelah 4 hari pelatihan itu ada seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 itu ada sesi penyuluhan lagi. Cuman penyuluhannya tuh kita ngambil kayak kelintingan gitu. Nah, kita dapat materi apa, acak. Jadi kita tuh harus siap sama apa yang mau kita sampaikan karena dari rumah kita belum tahu. Kemudian ada tes minat bakat, terus ada sesi wawancara juga. Dan juga ada tes tertulisnya. Kemudian setelah seleksi tahap 2 itu kita menunggu pengumuman untuk 10 besar. Nah, di 10 besar itu baru nanti kita mengikuti final yang dimana nanti menjadi 5 besar lagi. Dan itu tempatnya di Pendopo Kabupaten Batang. Nah, di situ ditentukan juaranya. Itu kira-kira tuh dari bulan September sampai Oktober seleksi. Wow, sangat amat panjang ya guys. Dari yang 10 besar, jadi 5 besar, sebelum itu ada 15 besar dulu. Nah, sibuk banget pastinya Kak Buana ini. Boleh tahu nggak sih Kak caranya membagi waktu dengan benar, kayak dari seleksi dan harus belajar juga ya. Dan kan Kak Buana ini biasanya IPA, jadi ada sibuk lah buat ngeimbangin akademik sama dogennya ini. Gimana tuh? Ya, gimana tuh Kak? Kalau aku tuh awal tuh kita harus punya prioritas teman-teman. Jadi ketika kita mau bagi waktu kita dengan baik, kita tuh harus tahu apa yang dalam waktu dekat ini mau kita lakukan dan apa yang masih bisa kita tunda untuk hari besoknya. Jadi kalau semisal hari ini aku ada seleksi dan seleksi selesai misalnya jam 4, itu aku masih punya waktu dari jam 4 sampai malam. Nah itu aku bisa gunain waktu itu untuk aku nugas, untuk aku les, untuk aku ngejar materi di sekolah dan begitupun seterusnya. Jadi kita tuh harus bisa membagi mana yang bisa kita lakukan besok dan mana yang harus kita lakukan hari ini juga. Berarti harus punya skala prioritas ya Kak Ya, betul banget. Dan menyusunnya itu harus benar-benar Iya. skala prioritasnya. Lanjut, setelah itu tadi kan sangat amat memotivasi ya. Iya. Nah, terus apa sih yang membuat Kak Buana ini termotivasi ke
masuk ke duta genre ini gitu. Dan kalau boleh tahu tokoh pendukung di balik Kak Buana buat kayak kan tadi sempat pesimis terus kayak bisa bangkit lagi, itu ada nggak sih pendukung di belakangnya gitu? Kayak mungkin orang tua gitu. Ya, ada tentunya. Kalau motivasi aku ikut duta genre itu ya karena seperti tadi yang aku bilang, aku tuh pengen lebih dekat dengan teman-teman remaja sebaya aku, dan juga aku tuh pengen lebih mengasah lagi kemampuan aku dalam public speaking, dalam sosialisasi dan juga yang lain sebagainya, supaya kan kalau ilmu tidak kita asah terus itu kan akan tumpul ya. Jadi dari situ aku termotivasi. Terus kalau tokoh yang mendukung aku pastinya orang tua. Kalau orang tua itu udah pasti, karena mereka juga yang nemenin aku dari aku seleksi dari awal, yang bangun rasa kalau aku takut misalnya nanti mereka yang bantu nyemangatin aku buat nggak takut lagi. Jadi itu tokoh yang memang aku sangat-sangat inspirasi, dan juga aku terinspirasi dari Ibu Faila Supa. Karena aku pernah dengerin seminar dia, aku pernah dengar cerita-cerita dia bahwa dia tuh orang yang sangat punya prinsip, bahwa hidup itu harus kita jalani dengan baik, bahwa kalau kita punya tujuan kita tuh harus ngejar, karena apa yang kita mau itu nggak akan datang dengan sendirinya. Kita tuh harus berusaha supaya kita bisa dapetin apa yang kita mau itu. Oke, baik. Selain menginspirasi banyak orang, pasti Kak Buana ini punya tokoh inspirasi sendiri ya, Le, yang ternyata seperti teman-teman yang lain juga. Nah, setelah Kak Buana dengar cerita tadi Kak Buana, boleh nggak sih kita geser ke tentang lingkungan remaja ini gimana saat ini? Boleh banget. Oke, Le, kan kita sempat denger ya kayak sekarang tuh remaja itu banyak lah yang membuat perilaku menyimpang. Menurut Kak Buana, apa sih perilaku yang menyimpang yang sering remaja lakukan? Oke teman-teman, kalau dari genre sendiri kan ada yang namanya salam genre ya, yang dimana ini tuh teriak KRR untuk kita tuh menolak pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsu atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, kalau dilihat dari perilaku atau kenakalan remaja yang biasanya dilakukan oleh teman-teman sebaya kita, itu kan biasanya mereka tuh mengonsumsi rokok ya, bahwa mereka pikir rokok itu bisa bikin mereka tenang. Tapi jangan salah teman-teman, di rokok itu juga ada kandungan narkotikanya gitu. Jadi buat teman-teman semua itu, menurut saya perilaku yang sekarang lagi ramai itu ya kenakalan remaja seperti pernikahan dini, mereka melakukan hubungan di luar nikah yang dimana itu sangat salah. Nah, itu yang sekarang lagi marak dan perlu kita tanggulangi, dan teman-teman juga perlu kesadaran dirinya bahwa masa depan itu masih panjang. Jadi buat teman-teman di rumah semuanya, hati-hati, pilih pergaulanlah yang baik ya teman-teman. Oke Kak, tadi kan sudah disebutkan kenakalan remaja. Kira-kira solusinya apa nih Kak selain menjaga pergaulan? Kalau dari aku sendiri, mungkin kita sebagai duta genre ya, kita bisa sosialisasi, karena di genre itu ada yang namanya Genre Go to School. Itu adalah salah satu program kerja dari Forum Genre Batang, yang dimana kita datang ke sekolah untuk mengedukasi teman-teman sebaya. Nah, dari situ kita bisa mencegah, karena kalau misalnya mau berubah atau tidak kan itu dari anaknya sendiri. Jadi kalau sebagai kita, sebagai teman atau konselor sebaya, kita mengingatkan mereka supaya mereka itu tidak terjerumus dengan pergaulan yang salah gitu. Oke, nah ternyata kita masih harus menjaga perilaku ya, dan berhati-hati dan belajar. Ya betul sekali, karena remaja itu kan memang tugasnya untuk belajar. Jadi untuk pergaulan itu sangat harus hati-hati, apalagi di era sekarang ini itu sangat bahaya banget kalau kita bisa salah pergaulan. Tapi pasti teman-teman di rumah sudah menerapkan perilaku yang baik kan? Ya dong, pastinya Le, karena remaja itu sangat berguna Iya. buat bangsa dan negara ya Le ya, Iya. di masa depan. Nah, tadi kan udah disebutin ya menurut Kak Buana perilaku yang menyimpang di era remaja ini apa dan gimana tuh solusinya kan. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ini juga relate sih ya sama Iya. kita ya Le ya. Kayak seorang remaja itu sekarang sangat plan buat menata masa depannya. Nah, Kayak terus- bingung gitu. Ya betul kayak mau aku ngapain dulu ya dan arahnya tuh mau kemana gitu kan. Nah, menurut Kak Buana apa sih langkah awal yang perlu diambil buat kita nata masa depan supaya kita tuh punya arah gitu loh, mau ngusahain yang mana gitu ya. Oke, kalau masalah soal bingung atau pelin-pelan, aku sendiri pun sampai sekarang terkadang masih kayak gitu, karena kan aku juga masih di kategori remaja. Cuman
ya caranya supaya kita tidak belimbal itu adalah kita harus berani mencoba. Karena kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak tahu kita di sini bisa nggak, kita di bidang ini bisa atau tidak. Jadi ketika kita berani mencoba, kita akan tahu, oh aku kurang bisa di sini, oh aku bisa di sini. Jadi mungkin aku akan mengasah kemampuanku lebih dalam di sini supaya nanti di perguruan tinggi atau nanti di dunia kerja aku bisa lebih mahir di bidang tersebut. Jadi intinya kita tuh harus berani mencoba, jangan takut buat salah teman-teman. Karena salah itu wajar. Justru yang nggak wajar itu kalau kita nggak berani buat coba, kita nggak berani buat keluar dari zona nyaman itu sendiri. Jadi buat teman-teman atau Gen Z itu jangan takut buat salah, karena semua manusia tuh pasti berbuat kesalahan, tapi beranilah buat mencoba hal-hal baru. Apalagi di usia sekarang itu nggak akan terulang lagi. Kita umurnya 16, 17, 18 tahun itu nggak akan terjadi 2 kali. Jadi di masa muda itu kan ada yang bilang muda berkelana, tua bercerita. Begitu tuh kita harus benar-benar menerapkan itu. Ternyata di masa muda ini kita harus banyak mencoba ya, Nau. Betul, karena kalau kita nggak mencoba, tadi yang disampaikan sama Kak Bana, kita nggak tahu itu kita bisa apa enggak, dan suatu kegagalan itu bukan berarti kita berhenti di situ, malah itu suatu kegagalan sebagai keberhasilan kita di masa depan. Ya, betul sekali. Nah, sadar nggak sih tadi Kak Bana itu sangat amat memotivasi kita ya, Le, dan Kak Bana ini cerdas dalam mencari sikap yang teladan dari tokoh inspirasinya. Nah, setelah itu mau tanya nih, selama seleksi pasti kan ada suka dan dukanya ya, Le. Iya. Kamu penasaran nggak sih, Le? Penasaran banget. Nah, apa sih dari sukanya dulu mungkin ya, kalau dukanya belum diceritain bisa diceritain. Oke. Jadi kalau sukanya tuh aku bisa ketemu sama teman-teman yang ada yang dari Subah, ada yang dari Limpung, ada yang dari Bawang. Jadi aku tuh benar-benar ketemu sama orang-orang yang hebat-hebat, yang dari cara mereka buat melangkah tuh mereka udah nggak ragu. Dari turun dari motor mereka melangkah buat melakukan seleksi itu mereka benar-benar percaya dirinya tuh kuat banget. Dan dari situ aku belajar bahwa kita tuh rasa percaya diri tuh kita tuh harus punya, supaya ketika kita ingin melakukan sesuatu kita itu yakin, terhadap apa yang ingin kita lakukan. Jadi kita tadi seperti yang ditanyakan, kita tidak pelin-pelan, dan teman-temannya tuh juga pada seru-seru, asik-asik, jadi menambah pertemanan juga dan juga menambah relasi juga itu perlu. Kalau dukanya sih kayaknya nggak perlu ya, karena paling ya ngerasa capek aja kalau misalnya kita seharian kegiatan, terus kalau misalnya besok ada seleksi ini jadi takut, mungkin malamnya nangis, bisa atau enggak overthinking sendiri, malah seperti itu ya. Gitu sih teman-teman. Nah, tadi sempat mention kan, Le, banyak ketemu orang baru ya Kak pastinya. Nah, gimana sih cara adaptasinya, kan orang baru lagi ketemunya, orang baru lagi, kadang kan kita ngerasa capek ya, kayak adaptasi di lingkungan baru lagi, dan sifat orang itu beda-beda, dan kita yang harus menyesuaikan kan. Nah, itu caranya gimana sih Kak, cara kayak beradaptasinya dengan baik gitu? Ya, kalau aku tuh bukan tipikal orang yang introvert, ekstrovert, tapi aku tuh ambivert. Jadi aku menyesuaikan mereka tuh sesuai dengan mereka menyesuaikan aku tuh bagaimana. Ketika aku bertemu mereka tuh humble-humble semua. Jadi di situ aku kebawa energi positifnya sama mereka. Jadi aku ikutan asik kayak mereka. Jadi ya gak begitu susah, karena waktu itu teman-teman semua juga pada excited semuanya. Dan kalau ada yang introvert, kita ajak bareng-bareng, kita rangkul bareng-bareng biar gak ada yang ngerasa sendirian gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Ternyata menurut Kak Buana menguras tenaga nggak sih? Kalau tentu kita bersosialisasi dengan orang itu pasti tentu menguras tenaga, karena itu tiap malamnya kita tuh harus bisa tidur dengan cukup teman-teman. Kan kalau tidur itu maksimal itu jam 10 ya, kalau buat mereset otak, merelaksasikan diri itu maksimal jam 10. Jadi buat teman-teman semua tuh jangan kurang tidur, jangan sampai begadang juga, karena itu nggak baik teman-teman. Karena itu bisa bikin teman-teman semua nanti kena penyakit yang kalian nggak tahu penyakit apa, yang nanti tiba-tiba di dalam diri kalian nanti bisa lemas, pusing, atau lain sebagainya. Dan kalau kita tidurnya tuh cukup, ketika kita bangun pagi, kita ingin melakukan aktivitas, tubuh kita tuh segar. Jadi kita ketemu sama teman-teman tuh halnya nggak ngantuk, nggak lemas, tapi kita tuh bahagia, kita ceria, begitu. Oh, berarti kuncinya di tidur ya, Nau? Kalau aku gitu, karena aku suka tidur ya. Ternyata suka tidur. Oke. Tapi benar juga kok, Le, emang tidur yang cukup itu sangat perlu. Dan itu efeknya
sangat besar kalau kita Iya, nggak menerapkan betul banget. tidur. Ternyata tidur tuh sepenting itu. Bener banget, bener. Nah, sebelum berakhir nih, boleh dong kasih pesan buat para remaja yang ada di rumah yang sedang nonton untuk gimana sih cara mengupgrade diri atau cara menciptakan lingkungan yang positif di era sekarang yang seperti tadi pergaulan bebas gitu dan lain-lain. Boleh Kak kasih pesannya atau boleh? Oke, kalau aku mau kasih pesan buat teman-teman semuanya, buat kalian itu harus pintar memilih. Tapi bukan berarti kalian memilih-milih teman ya teman-teman, tapi kalian itu memilih lingkungan yang sekiranya menurut kalian itu baik untuk kalian ada di situ. Bukan berarti kalian tuh memilih teman yang dimana kalian tuh nggak mau temenan sama ini, aku mau teman sama ini, tuh enggak. Tapi kalian berusahalah cari lingkungan yang aman, baik dan positif untuk kalian semuanya. Karena kalau lingkungannya positif, diri kalian tuh pasti akan ikutan ke bawah positif juga. Dan juga jangan lupa untuk selalu bahagia, selalu senyum, karena mood itu sangat berpengaruh dengan apa yang bakal kita lakukan untuk menjalani hari-hari yang panjang. Terima kasih. Oke, baik. Podcast kali ini sangat menginspirasi para remaja ya, Nau. Ya bener banget Ale. Nah diserap baik-baik ya guys, karena selama podcast ini sangat banyak kalimat yang dikeluarkan oleh Kak Buana yang menginspirasi kita. Betul. Sebelum closing, kita ada sedikit bingkisan nih buat Kak Buana. Terima kasih ya. Semoga suka ya Kak. Terima kasih ya semuanya. Iya. Terima kasih buat Kak Buana yang sudah meluangkan waktunya di episode kali ini dan menginspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa pantengin podcast kami terus ya. Dan aku Naura, Dan aku Alessa, kami pamit undur diri. sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.